Selamat pagi semuanya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Oke, tepuk tangan dulu semua untuk Agri. Ini salah satu lagu nasional kita yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Kita adalah tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, judulnya apa? Usaha lingkungan. Ya, sudah Setelah belajar ini nanti, kita sudah mengetahui bagaimana usaha-usaha kita dalam melestarikan lingkungan itu. Kita juga mengetahui bagaimana syarat-syarat air yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah nanti. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang siklus air. Dan usaha pelestarian lingkungan ini juga erat kaitannya dengan ketersediaan air tersebut, dengan siklus air tersebut. Oke. Sekarang kita amati gambar yang ada di awal pembelajaran kita. Kita amati. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Oke. Coba Arga. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Iya, menanam. Ada kegiatan menanam di sini. Menanam apa kira-kira, Arga? Menanam pohon. Bagus. Atau ada jawaban yang lain, kegiatan apa yang dilakukan di situ? Iya, mereka menyiram tanaman. Jadi setelah ditanam harus dirawat ya. Kira-kira seperti itulah maksud gambar ini. Oke, jadi kegiatan ini adalah kegiatan menanam tanaman atau menanam pohon. Penanaman pohon. Atau sering juga disebut penghijauan kembali, reboisasi. Reboisasi. Oke. Pertanyaan kedua, perhatikan pertanyaan kedua yang di depan itu. Oke, di mana kegiatan itu bisa kita lakukan? Coba Andre. Di depan rumah. Di depan rumah, iya bagus. Agri? Di lingkungan sekitar. Di lahan gundul, di hutan, iya pintar semua ya, semuanya pintar. Kita bisa melakukan kegiatan ini di lahan yang gundul atau di lahan yang tandus, artinya tidak ada lagi tanaman-tanamannya. Tanahnya sudah gersang, nggak ada lagi pohon-pohonannya. Bisa juga kita lakukan di pekarangan rumah kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di halaman sekolah, di halaman rumah, bisa kita tanami supaya udaranya segar. Oke, seterusnya pertanyaan nomor 3. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Apa tujuan dari kegiatan itu? Iya. Clara? Untuk menyediakan udara segar. Agri? Supaya ada kelestarian lingkungan. Mereka angkat tangan tadi kan? Menurut mereka jawabannya apa? Menghijaukan kembali. Iya, jawabannya semuanya benar. Karena kalian pintar-pintar kalian ya. Oke, jadi apa tujuan dari kegiatan ini? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghijaukan kembali lingkungan kita. Untuk menghijaukan kembali lingkungan kita. Jadi, dengan tanaman-tanaman tersebut, lingkungan ini akan kembali asri, kembali hijau, dan bisa mengurangi risiko terjadinya longsor. Oke, pertanyaan keempat. Apa pertanyaan keempat? Coba Jani, baca dulu pertanyaan keempat. Itu di depan papan tulis, di depan. Apa manfaat? Iya, apa manfaat dari kegiatan itu? Apa manfaat dari kegiatan ini? Manfaatnya untuk apa kira-kira, Wan?
Supaya tidak longsor. Iya, Agri? Iya, supaya tidak longsor, tidak banjir, bisa juga menahan air, kata Agri. Atau masih ada jawaban yang lain angkat tangannya? Iya, bagus. Supaya lingkungan menjadi asri. Iya, jadi manfaatnya, kegunaannya, manfaat itu kan kegunaan. Jadi manfaat dari kita melakukan kegiatan ini supaya lingkungan menjadi asri. Seperti yang kata Agri tadi, apa tadi Agri? Untuk menahan air, untuk menahan air. Jadi akar-akar pohon itu pada saat hujan turun bisa menahan air tersebut, bisa menahan air hujan itu. Persediaan air akan semakin ada, semakin bertambah di dalam tanah. Dan akarnya juga berfungsi menahan tanah tadi supaya tidak terjadi longsor atau erosi. Itu manfaatnya. Oke, semuanya pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Ibu akan membagi kelompok kalian. Dengarkan namanya yang Ibu panggil. Itu Ibu namakan kelompok A. Kelompok A terdiri dari B, Breka, Agri, Melda, Jani, dan Virga. Oke, itu kelompok B. Oke, tugas kita dalam kelompok tersebut adalah berdiskusi. Tugas kita dalam kelompok tersebut berdiskusi ya. Sekarang coba diamati dulu gambar yang ada di depan ini. Sebenarnya diskusikan dengan teman kelompokmu, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama itu, apa pendapatmu tentang gambar 1, 2 dan 1, 4? Ada tadi gambar 1, 2, anak-anak meminum air tergenang dari tanah langsung diminumnya. Bagaimana pendapat kita? Baru pertanyaan kedua, menurutmu apa saja syarat-syarat air yang baik untuk diminum? Coba. Oke, Pak. Kalau sudah selesai, sekarang kita bahas secara bersama-sama. Oke, Ibu persilakan untuk kelompok B maju dulu ke depan. Untuk kelompok B, untuk kelompok A. Ayo, boleh semua ke depan, boleh satu orang saja. Kelompok A, coba kemukakan pendapat kalian tentang keempat pertanyaan ini. Bau zat kimia atau bau apapun. Iya, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, sekarang kita perhatikan kembali pertanyaannya. Ada tadi pertanyaan yang pertama, apa pendapatmu tentang gambar 1, 2 dan gambar 1, 4? Ini gambar 1, 2. Ini gambar 1, 2 kan? Ya, gambar apa ini? Iya, seorang anak. Contoh gambar 1, 4, yaitu minum dengan menggunakan air yang jernih, bersih. Ya, itu kira-kira tadi sudah disinggung oleh kelompok B tentang air sadar. Sudah disinggung. Siapa kira-kira yang mengenal air sadar? Iya, air sadar itu adalah air yang mengandung mineral tinggi. Artinya, jika menggunakan air sadar dengan mencuci pakaian, maka busanya tidak banyak. Mineral tingginya itu mematikan busanya itu. Gak banyak busanya. Jadi kalau nggak banyaknya, tidak mudah bersih. Tidak mudah bersih. Jadi air sadar itu bisa membuat kekuatan sabun menjadi berkurang.
Jadi kalau kita menggunakan air sabun untuk mencuci pakaian harus banyak sabunnya. Kira-kira seperti itu. Harus banyak sabunnya. Biasanya sabunnya cukup sedikit saja untuk satu pakaian. Kalau airnya air sadar, maka sabunnya harus ditambah. Dan apakah air sadar boleh diminum? Boleh. Air sadar boleh diminum. Hanya saja kita harus memasaknya terlebih dahulu sampai mendidih. Kalau air sadar dimasak sampai mendidih, maka kandungan sadarnya itu akan terpisah dari teks non fiksi. Ada bacaan teks non fiksi yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari. Coba dibaca sekarang. Jika sudah selesai dibaca, maka coba perhatikan dulu ke depan. Coba dulu perhatikan ke depan. Supaya pemahamanmu semakin tambah dengan apa yang kalian baca tadi, maka ibu punya video di sini. Coba kalian pahami, kalian cermati dulu video ini, kalian tonton. Adik-adik, 3% air dunia merupakan air bersih. Lalu, persyaratan Coba temukan informasi-informasi penting atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Ada 4 paragraf pada bacaan kita tadi. Temukan 4 pokok pikirannya, buat dalam bentuk peta pikirannya. Planet bumi ini berupa air laut. Inilah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin, dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan Nomor 1 sampai nomor 5 tes formatif halaman 11. Bahan ajar. Menurut Intan lah dulu ibu tanya. Menurut Intan, apakah air di rumah Intan sudah merupakan air bersih, Intan? Iya, sudah. Jadi, kenapa Intan mengatakan air di rumah Intan sudah merupakan air bersih? Apa alasannya? Coba kasih tahu sama ibu. Iya, tepuk tangan untuk Intan. Tepuk tangan semua. Iya, menurut Intan air di rumahnya sudah merupakan air bersih. Kenapa Intan berkata air di rumahnya sudah merupakan air bersih? Karena menurut Intan air yang ada di rumahnya itu sudah jernih, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada endapannya katanya. Berarti itu sudah merupakan air bersih, Bu, katanya. Jadi kesimpulannya, Agri, jika datang hujan jangan dulu gunakan air itu. Jadi buatlah penampung air pada saat airnya sedang bersih, tampung dulu airnya. Dan pada saat air bersih tadi adalah menemukan pokok pikiran. Menemukan pokok pikiran dari teks non fiksi dan mempresentasikan. Nanti tadi kalian mempresentasikan kan? Membuat peta pikiran, mempresentasikan. Iya, bagus. Menurut Clara? membuat peta pikiran. Iya, membuat peta pikiran. Iya, jadi dalam pikiran apa yang kita pelajari hari ini? Iya, benar yang dikatakan kawannya. Kita sudah pintar membuat peta pikiran. Iya, sikap apa yang bisa kita kembangkan hari ini? Kira-kira sikap apa yang bisa kita kembangkan hari ini? Artinya sikap apa yang bisa kita contohkan hari ini untuk kita ikuti seterusnya sewaktu berada di sekolah atau sewaktu berada di rumah. Ya, Intan? Sikap untuk melestarikan lingkungan kembali. Iya. Sikap untuk membedakan air kotor dan air bersih. Sikap menghargai orang lain yang tidak. Pelajaran kita untuk hari ini di rumah bisa kamu pelajari pengaruh menggunakan air yang bersih atau air yang kurang bersih. Seperti pulang, coba satu di antara kawan kita pimpin doa pulang. Ayo, kita bersatu dalam doa protokol kesehatan. Baik, selamat siang semuanya, Naku. Oke, sekarang tutup bukumu, boleh pulang.